Di sebuah desa kecil yang asri, jauh dari keramaian kota, masyarakat hidup dengan sederhana dan penuh kebersamaan. Pagi hari, pasar desa mulai dipenuhi keramaian. Para pedagang sibuk menata dagangannya, sementara pembeli berlalu lalang mencari kebutuhan sehari-hari. Sayur, masih seger-seger toh, baru datang dari kebun. Ayo dipilih Bu. Suara tawar-menawar dan panggilan para pedagang terdengar bersahutan memenuhi suasana pasar dengan senyum ramah dan melayani pelanggan satu persatu. Tak lama kemudian, terdengar suara khas dari arah pintu pasar. Cilok, cilok anget, cilok enak, cilok anget, cilok enak. Mas, beli cilok ya? Berapa, Nduk? Seperti biasa saja, Mas. Kardi pun dengan telaten menyiapkan cilok pesanan Marni. Sayur, masih seger-seger toh, baru datang dari kebun. Ayo dipilih Bu. Sejak kejadian kecil itu, Kardi mulai sering melewati lapak sayur Marni. Ia kerap membeli sayur meski sebenarnya belum terlalu membutuhkannya, hanya agar bisa berbincang dengan Marni. Hari demi hari, obrolan singkat mereka mulai berubah menjadi kedekatan yang hangat. Tak ada yang menyangka, pertemuan sederhana dua anak muda di pasar desa itu akan menjadi awal kisah cinta yang kelak membawa mereka menuju kehidupan rumah tangga. Setelah merasa yakin dan cocok satu sama lain, Kardi akhirnya menyampaikan niat baiknya kepada Marni. Di sebuah masjid desa yang sederhana, akad nikah dilangsungkan dengan suasana hikmat. Dengan suara sedikit bergetar, Kardi mengucapkan ijab kabul dengan lancar. Saya terima nikah dan kawinnya Marni binti Marno dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Para saksi dan tamu undangan mengucapkan syukur melihat akad tersebut berjalan dengan sah. Air mata haru mengalir di wajah Marni saat ia kini resmi menjadi istri Kardi. Setelah resmi menikah, Kardi dan Marni memulai kehidupan rumah tangga mereka di sebuah rumah kecil yang sederhana di pinggir desa. Sejak dini hari, Marni sudah bangun untuk menyiapkan adonan cilok di dapur kecil mereka. Alhamdulillah toh, ciloknya sudah jadi. Sementara itu, Kardi menyiapkan gerobak dagangannya. Mas, ini ciloknya sudah mateng, rasanya mantep pol. Gerobaknya sudah bersih belum? Wangi sekali ciloknya, pasti enak tenan ini. Ini gerobaknya juga sudah bersih, sudah siap buat jualan. Ya sudah, Mas berangkat dulu ya. Doakan semoga laris manis. Ya sudah Mas, semoga dagangannya laris manis ya. Hati-hati di jalan. Setelah semuanya siap, Kardi pun berangkat berjualan cilok keliling desa. Kampung yang dulunya sepi, sekarang sudah mulai padat penduduk. Wah, rajin banget ya Bu Marni. Pagi-pagi sudah nyuci pakaian. Iya Bu, Mas Kardi kan sudah berangkat keliling, jadi aku bisa nyuci pakaian sama beres-beres rumah. Iya toh, belum punya anak, jadi belum repot. Iya ya, Bu Marni kan orangnya baik. Kok belum dikasih momongan juga ya? Perkataan Bu Karsih tanpa disadari meninggalkan luka yang sangat dalam di hati Bu Marni. Sudah 6 tahun pernikahan Bu Marni dan Pak Tardi berjalan, namun mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Ia masuk ke dalam kamar rumahnya yang sederhana, menutup pintu, lalu duduk lemah di tepi ranjang. Air mata pun tak mampu lagi ia tahan. Dalam kesunyian kamar, Bu Marni menangis menumpahkan segala kesedihan yang selama ini ia simpan. Assalamualaikum Bu, Mas sudah pulang? Lah kok tumben dipanggil-panggil nggak nyaut? Bu, Mas sudah pulang? Iya Mas, tunggu ya. Aku buatin teh dulu. Mas nggak boleh tahu kalau aku habis nangis. Kasian Mas, pasti capek habis keliling jualan. Ini Mas, diminum dulu tehnya, mumpung masih anget.
Iya, Bu. Makasih ya. Bu, kamu kenapa kok wajahnya kelihatan sedih begitu? Cerita saja sama Mas. Iya, Mas. Aku tuh kepikiran terus. Kenapa ya kok kita belum dikasih momongan? Aku tuh udah pengen banget ngerawat anak, Mas. Ya sudah, ayo kita sholat bareng. Kita berdoa semoga dikasih yang terbaik. Siapa tahu doa kita diijabah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan suara lirih, Bu Marni berdoa, "Ya Allah, jika aku diberi kesempatan, aku ingin menjadi seorang ibu. Aku ingin membahagiakan suamiku." Bu, kamu kenapa sudah 2 hari sakit begini? Mending sekarang kita ke puskesmas saja toh. Mas takut kamu kenapa-kenapa. Melihat kondisi Bu Marni yang sudah beberapa hari terlihat lemas dan sering mengeluh tidak enak badan, Pak Kardi mulai merasa khawatir. Tanpa menunggu lama, Pak Kardi segera mengajak Bu Marni pergi ke puskesmas desa untuk memeriksakan kesehatannya. Setelah saya melakukan pemeriksaan, Bu Marni dinyatakan sedang hamil, Pak. Jadi, keluhan yang dirasakan itu merupakan bawaan dari kehamilan. Tapi jangan khawatir, Bu Marni harus menjaga kondisi tubuh. Jangan lupa konsumsi makanan bergizi dan rutin minum vitamin yang saya berikan. Selamat ya Pak, Bu, kehamilan ini harus dijaga baik-baik. Alhamdulillah, akhirnya ya Bu, iki sudah jadi kepercayaan dari Allah buat kita. Kita harus benar-benar dijaga ya Bu. Kamu harus makan yang bergizi, ojo sampai telat. Terus jangan lupa minum vitamin yang tadi dikasih yo, supaya kamu tetap sehat. Iya Mas, Alhamdulillah, aku seneng banget. Rasanya masih kayak mimpi. Aku janji bakal rawat dan jaga anak ini baik-baik, Mas. Aku mau nyapu halaman dulu, biar nanti tetangga yang lewat bisa lihat kalau aku sudah hamil. Masya Allah, Bu Marni, perutnya sudah besar saja toh. Kelihatan sehat bayinya. Aku juga pengen hamil loh, Bu. Injak dong kaki saya, biar ketularan hamilnya. Saya juga kepengen punya anak. Sudah lama nunggu soalnya. Loh, gak bisa lah. Masa orang yang belum hamil harus diinjak kakinya sama yang sudah hamil, biar ikut hamil juga. Wah, itu mah mustahil toh. Kalau memang belum hamil, ya mungkin belum dikasih percayaan toh. Aku lihat si suami kamu saja malas kerja. Gimana mau dikasih momongan? Iyalah Bu, belum dikasih momongan. Wong ekonominya saja dulu masih susah. Aku kan cuma ngomong jujur toh. Kok aku jadi kepingin makan rujak mangga ya? Ya sudah deh, aku mau ke pasar sekalian. Sekalian mau pamer kalau aku sudah hamil. Ya ampun, Mirna, sudah gede saja itu perut ya. Simba ikut seneng loh kamu akhirnya hamil. Ini bayinya laki-laki apa perempuan, Dok? Iya, Bu, Alhamdulillah. Sekarang aku sudah hamil. Kata bidan sih, anak kembar perempuan. Di perut juga aktif banget, sering nendang-nendang. Walah, Bu Mirna akhirnya hamil juga toh. Pasti sudah ditunggu-tunggu banget ya anaknya. Ada Bu Nani. Iya toh Bu Nani, akhirnya aku hamil juga. Dulu kan Bu Nani sering nyindir aku belum punya anak. Sekarang aku sudah hamil anak kembar perempuan. Gak kayak anaknya Bu Nani yang laki-laki, kelihatan dekil kayak kurang dirawat. Kalau anakku nanti pasti cantik-cantik kayak ibunya. Ya sudah ya Bu, aku mau pulang dulu, mau bikin rujak. Pasti seger ini. Aduh, sial tenan, anakku sampai dibilang dekil sama Bu Mirna. Mbak Tari, kok jalan nyelonong saja? Mukanya ditekuk kayak cucian basah. Ada apa, Mbak? Maaf yo Mbak Nani.
aku lagi kepikiran terus perkataannya Bu Mirna. Tadi aku ngucapin selamat ke Bu Mirna, minta diinjak kakiku biar bisa ikut hamil. Tapi omongannya Bu Mirna kurang ngenain. Katanya, gimana mau dikasih momongan? Wong keadaan kami saja masih serba susah. Begitu. Walah Bu, itu si Mirna. Baru saja hamil setelah 8 tahun menikah, kok jadi sombong banget? Anakku saja sampai dibilang dekil. Lahiran saja belum. Ya sudah Mbak Tari, nggak usah didengarin. Sing sabar wae Mbak. Dulu dia sering banget menghina aku. Sekarang aku malah balas menghina anaknya. Makane punya mulut dijaga. Wah, begini toh rasanya ngidam. Sudah ngiler banget aku nyium wanginya mangga ini. Pasti enak tenan. Pedes juga ya. Aku buat sambelnya padahal cuma pakai 3 cabai rawit saja. Tapi enak banget. Rasanya kok ndak pengen berhenti makan. Mas, sudah pulang toh? Mau nggak Mas rujak mangga? Aku tadi ke pasar beli mangga muda. Pedes banget sambelnya. Aku yang bikin sendiri. Bu, kamu kan lagi hamil. Ojo kebanyakan makan yang pedes-pedes. Kasihan toh bayimu nanti ikut kepedesan. Mending sudah, gak usah dihabiskan. Nanti kamu malah sakit lagi. Loh Mas, kenapa sih? Aku kan lagi ngidam. Katanya kalau ibu hamil ngidam harus diturutin. Nanti bayinya bisa ileran loh. Lagi pula aku kan ndak makan beginian setiap hari toh. Waduh, pedesnya. Aduh, kok perutku tiba-tiba sakit ya? Aduh Mas, iki perutku sakit banget Mas. Tolong bawa aku ke rumah sakit. Aku nggak kuat. Karena terlalu banyak memakan rujak yang sangat pedas, Bu Marni tiba-tiba merasakan sakit hebat di bagian perutnya. Rasa nyeri itu semakin lama semakin kuat, hingga membuatnya tidak mampu menahan rasa sakit. Melihat kondisi istrinya, Pak Kardi pun panik dan tanpa berpikir panjang segera membawa Bu Marni ke rumah sakit terdekat. Sesampainya di rumah sakit, dokter langsung melakukan pemeriksaan. Setelah melalui pemeriksaan intensif, dokter menyampaikan bahwa kondisi Bu Marni sudah harus segera dilakukan operasi untuk menyelamatkan ibu dan bayi yang ada di dalam kandungannya. Mendengar hal itu, Pak Kardi hanya bisa pasrah dan berdoa dengan penuh harap. Dengan perasaan cemas dan hati yang tidak tenang, Pak Kardi menunggu di depan ruang operasi. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Hampir 5 jam lamanya ia duduk sambil memanjatkan doa agar istri dan anak-anaknya selamat. Akhirnya, Bu Marni berhasil melahirkan bayi kembar dengan selamat. Namun, kedua bayi itu memiliki perbedaan yang cukup mencolok. Salah satu bayi terlihat berkulit putih dan sangat cantik. Sedangkan bayi satunya lagi berkulit tidak terlalu putih dan berwajah biasa saja. Melihat hal tersebut, Bu Marni justru merasa kurang senang dan menunjukkan raut wajah kecewa. Berbeda dengan Pak Kardi yang begitu bersyukur, ia menerima kedua putrinya dengan penuh rasa cinta dan kebahagiaan karena keduanya telah lahir dengan selamat. Ayo bangun Rina, ayo bangun. Sudah siang ini. Ibu, Rani masih ngantuk. Boleh nggak Rani tidur saja? Kalau Rani masih ngantuk, biarin saja tidur lagi ya sayang. Rina, ayo, jangan males. Bantu ibu buat cilok. Bapak mau jualan. Ibu, kalau Bapak pulang dari dagang, aku boleh minta dibeliin buku cerita nggak, Bu? Nanti-nanti saja, itu nggak terlalu penting. Lagi pula Bapak sekarang jualan ciloknya jarang habis. Jadi kamu jangan minta macem-macem ya. Oh iya, Bu. Nanti saja ya, kalau Ibu sama Bapak sudah punya uang. Sudah cepet. Nanti Bapak kesiangan jual ciloknya. Bu, ini sudah jadi semua ciloknya.
Sana kamu rebus ciloknya di dapur sampai matang. Wah, ada Rina, anak pinter bapak. Lagi merebus cilok toh. Ada bapak. Iya pak, Rina lagi bantu ibu rebus cilok. Oh, hati-hati ya, pancinya panas loh. Memang ibu kemana? Kok Rina yang rebus ciloknya? Mungkin ibu lagi capek pak. Gak apa-apa, biar Rina yang bantu buat cilok. Oh, lagi capek toh. Ya sudah, bapak mau lihat ibu dulu ya. Rina hati-hati rebus ciloknya. Bu, kok kamu suruh Rina rebus cilok? Itu bahaya, Bu. Panas toh. Nanti kalau kena Rina gimana? Kamu malah main HP saja. Ya nggak apa-apa toh, biar Rina bantu ibu. Ibu kan sedang capek. Ya sudah, terserah kamu saja. Alhamdulillah, ciloknya sudah matang. Berarti sudah siap buat dijual. Rina, sudah mateng belum ciloknya? Iya pak, ini ciloknya sudah matang semua. Wah, wangi sekali cilok buatan Rina. Pinter anak bapak. Ya sudah, ayo kita bawa ke gerobak. Bapak berangkat dulu ya Rina. Kamu jangan nakal di rumah. Iya pak, hati-hati di jalan ya. Semoga ciloknya laris manis. Dadah bapak. Rani sayang, sudah bangun toh? Tidurnya enak nggak tadi malam? Ibu, bapak mana? Bapak sudah pergi toh dari tadi. Memangnya kenapa? Ya, kenapa ibu nggak bangunin Rani? Rani kan mau salim sama bapak. Sudah, jangan nangis toh. Nanti cantiknya hilang. Habis mandi, nanti kita ke pasar. Ibu mau beliin kamu baju yang cantik-cantik, ya? Hah? Bener nih Bu. Ya sudah, Rani mandi dulu ya. Habis Rani mandi, kita langsung ke pasar. Asik. Makasih ya Bu. Aduh, Rina rajin sekali toh pagi-pagi sudah nyapu halaman. Bapak pasti sudah berangkat dagang ya? Iya mbak, bapak baru saja berangkat dagang tadi. Mbak dari pasar ya, beli sayur? Rina, aku mau pergi ke pasar sama ibu. Mau dibeliin baju baru. Kasian kamu nggak diajak. Bu, Rina boleh ikut ke pasar nggak? Gak usah, kamu jaga rumah saja. Nanti rumah kosong gak ada siapa-siapa. Jangan lupa sapu ruang tamu ya. Tadi kan habis dipakai buat cilok. Rina, nanti kalau kamu kesepian, main saja ke rumah Mbak ya. Mbak juga sendirian di rumah. Suami Mbak lagi kerja. Nanti Rina Mbak beliin jajan ya. Iya Mbak, nanti Rina main ya ke rumah Mbak. Ya sudah, Mbak pulang dulu ya. Bu, cabai bendotnya 5.000 sama bawang 5.000. Mirna, mau kemana toh? Aku mau belikan Rani baju, Mbah. Lah, sudah besar ya anaknya. Cantik sekali, mirip kamu. Bukannya anakmu kembar ya Mirna? Tapi kok yang sering aku lihat cuma yang ini. Yang satunya lagi kemana toh? Oh iya, Mbah. Cantik toh anakku. Oh, Rina lagi di rumah. Lagi kurang enak badan. Jadi tidak aku ajak. Ya sudah, Mbah. Mirna buluan ya. Rani, kita sudah sampai. Bagus toh tempatnya. Ayo kita masuk. Wah, bagus banget ya Bu tempatnya. Bajunya juga bagus-bagus. Oh iya Bu, Rani boleh pilih semua baju yang Rani suka ya? Iya, kamu boleh pilih baju yang kamu suka.
Ibu, aku mau baju yang ini. Iya, bagus toh? Ibu, aku mau baju yang ini. Ambil saja. Rani kan cantik, pasti cocok pakai baju apa saja. Ibu, aku mau baju yang ini. Baju yang ini mahal, Rani. Pilih yang lain saja. Lagi pula ini terlalu terbuka. Pokoknya aku mau. Iya. Kayaknya sudah cukup belanja bajunya, Rani. Ayo kita bayar toh. Wah, boneka ini cantik sekali. Rani mau. Pasti seru main boneka di rumah. Waduh, ternyata harganya mahal-mahal toh. Ibu, aku boleh beli boneka ini nggak? Rani, baju kamu saja sudah 3. Nanti uang ibu habis toh. Bisa dimarahin bapak. Oh, ibu pelit. Rani suka banget sama boneka ini. Kalau nggak dibeliin, Rani mau nangis aja di sini. Ibu sudah nggak sayang sama Rani. Iya. Sudah, beli saja kalau Rani mau boneka. Ih, makasih ibu. Ibu memang paling cantik. Ibu sama Rani kok belum pulang ya? Bapak juga belum pulang. Itu bapak sudah pulang. Rina, kok rumah sepi? Ibu sama Rani mana? Iya pak, tadi siang ibu sama Rani pergi ke pasar, tapi sampai sekarang belum pulang. Loh, kok kamu nggak ikut ke mall? Iya pak, kata ibu nanti rumah kosong nggak ada yang jaga. Jadi Rina disuruh nunggu ibu di rumah saja. Wah, pinter sekali anak bapak. Sudah mau bantu jaga rumah. Pak, itu ibu sama Rani sudah pulang. Bapak sudah pulang toh. Pasti capek ya pak. Rani habis pergi ke mall sama ibu. Rani seneng banget pak. Oh ya pak, tadi Rani ke mall. Bagus sekali. Mallnya besar. Banyak baju cantik-cantik. Ya sudah, sekarang sudah mau maghrib. Kita bersih-bersih dulu ya. Lanjut sholat maghrib bareng, baru cerita lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah salat maghrib selesai, Rani dengan penuh semangat mulai menunjukkan semua barang yang telah ia beli kepada ayahnya. Dengan wajah ceria, Rani memperlihatkan satu persatu baju barunya yang cantik, lalu menunjukkan boneka beruang yang baru saja ia dapatkan. Pak Kardi hanya bisa tersenyum melihat antusias putrinya. Sementara itu, Bu Marni juga tertawa kecil melihat Rani yang begitu bersemangat memamerkan barang-barang barunya. Namun, di sudut ruangan, Rina hanya bisa memperhatikan dengan perasaan yang sulit diungkapkan. Ia mencoba tetap tersenyum, meskipun dalam hatinya tersimpan rasa sedih yang perlahan mulai tumbuh. Kalau Rina dibelikan apa toh, Bu? Ya sudah, habis toh Pak. Uangnya habis. Sudah kepake buat beli baju Rani sama boneka. Jadi nggak cukup buat beli baju Rina. Nanti-nanti sajalah buat Rina. Rina kan nggak terlalu penting baju baru, toh? Ya sudah, biar bapak saja yang beliin Rina. Rina mau apa? Rina mau buku cerita saja pak. Besok sepulang bapak dagang, bapak belikan. Terima kasih bapak. Pagi hari itu, Pak Kardi berangkat berdagang seperti biasanya. Dengan penuh semangat, ia mendorong gerobak ciloknya sambil tersenyum. Sore harinya, setelah selesai berjualan, Pak Kardi menyempatkan diri membeli buku cerita yang ingin ia berikan untuk putri kecilnya itu. Namun, takdir berkata lain. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba sebuah mobil melaju kencang dan menabrak gerobak Pak Kardi. Bu Nani yang kebetulan melihat peristiwa itu, langsung bergegas menuju rumah Bu Marni untuk menyampaikan kabar duka tersebut. Bu Marni! Bu Marni! Teriak Bu Nani dengan napas terengah-engah. Dengan suara bergetar, Bu Nani menyampaikan kabar pilu, bahwa Pak Kardi telah meninggal dunia akibat tertabrak mobil.
Bu Marni sontak terkejut dan tak percaya mendengar kabar tersebut. Tubuhnya terasa lemas, air matanya langsung mengalir deras. Rani dan Rina yang berada di sampingnya ikut menangis histeris. Keesokan harinya, Bu Marni bersama kedua anaknya mengantar jenazah Pak Kardi ke pemakaman. Bu Marni, Rani dan Rina merasakan kehilangan yang sangat mendalam. Sosok kepala keluarga yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga, kini telah tiada. 15 tahun telah berlalu sejak kepergian Pak Kardi. Waktu terus berjalan. Rani dan Rina kini telah tumbuh menjadi gadis dewasa. Keduanya merasa sudah waktunya membantu perekonomian keluarga yang semakin sulit. Mereka pun memutuskan untuk merantau ke Jakarta demi mencari pekerjaan. Sebelum berangkat, Rina berpamitan kepada ibunya. Namun ekspresi Bu Marni terlihat biasa saja, bahkan terkesan dingin saat melepas kepergian Rina. Berbeda saat Rani berpamitan, Bu Marni terlihat sangat sedih dan berat hati melepas Rani pergi. Meski begitu, ia merasa bangga karena Rani bercita-cita menjadi seorang artis di Jakarta. Keduanya pun berangkat dengan jalan masing-masing. Rani menaiki taksi menuju Jakarta. Sementara itu, Rina berangkat ke Jakarta menggunakan kereta api. Sesampainya di Jakarta, Rina memilih tinggal di sebuah tempat kos sederhana yang letaknya tidak jauh dari kantor impiannya. Berbeda dengan Rina, Rani justru memilih tinggal di hotel bintang 5 demi menunjang gaya hidup mewahnya. Namun biaya sewa hotel yang sangat mahal membuat uang Rani habis. Merasa panik, Rani akhirnya menelpon ibunya. Dengan nada mengeluh, Rani mengatakan bahwa biaya hidup di Jakarta sangat mahal dan ia harus menunjang penampilannya untuk menghadapi wawancara kerja. Rani pun berjanji akan mengembalikan uang tersebut. Bu Mirna merasa sangat sedih mengetahui anaknya sudah tidak memiliki uang. Dengan hati berat, Bu Mirna berkata ia akan berusaha meminjam uang kepada Bu Narsih demi membantu Rani. Setelah menutup telepon, Bu Mirna segera bergegas menuju rumah Bu Narsih. Assalamualaikum Bu Narsih. Assalamualaikum Bu Narsih. Maaf mengganggu. Begini Bu, saya mau pinjam uang untuk anak saya, Rani. Dia sekarang lagi banyak kegiatan untuk casting. Katanya butuh biaya besar. Oh alah, malam-malam dateng. Mau pinjem uang toh? Ya tapi Bu Mirna tahu kan, kalau pinjem uang di saya itu bunganya lumayan besar loh. Jangan sampai nanti tidak bisa bayar toh. Iya Bu, tenang saja. Kalau Rani sudah jadi artis, hutang saya ke Bu Narsih pasti saya lunasi. Namanya juga artis, penghasilannya pasti besar toh. Ya sudah, ini uangnya saya kasih. Tapi ingat ya, 1 bulan lagi saya datang ke rumah Bu Mirna. Jangan lupa dibayar sekalian sama bunganya. Iya, terima kasih ya Bu Narsih. Keesokan paginya, Rina sudah sampai di perusahaan yang selama ini ia impikan. Sementara itu, setelah mendapatkan uang kiriman dari ibunya, Rani justru memilih pergi ke mall untuk membeli berbagai barang mewah demi menunjang penampilannya. Bulan demi bulan pun berlalu. Sudah 3 bulan lamanya Rani tidak pernah menelpon ibunya. Bu Mirna hanya bisa menunggu dengan penuh harap, menantikan kabar dari anak yang sangat ia rindukan. Namun justru Rinalah yang selalu rutin menelpon ibunya untuk menanyakan kabar dan kondisi kesehatannya. Sayangnya, setiap kali Rina menelpon, Bu Mirna hanya menjawab singkat dan terdengar tidak begitu peduli. Hari demi hari, rasa rindu Bu Mirna kepada Rani semakin mendalam. Pada suatu pagi, Bu Mirna terlihat melamun sendirian di depan rumah. Wah, kebetulan Bu Mirna lagi di depan rumah. Piye ini Bu? Sudah 1 bulan. Saya mau nagih hutangnya. Sudah ada toh? Maaf ya Bu Narsih, Rani belum kasih kabar lagi ke saya. Tapi saya janji, hutangnya pasti saya bayar kok.
Loh gimana toh Bu Mirna? Katanya anaknya mau jadi artis. Artis pura-pura palingan. Biasanya kalau sudah dipinjami malah lupa bayar. Sekarang malah melas-melas mentah keringanan. Piye toh? Tolong Bu, beri saya kesempatan 1 minggu lagi. Saya mohon, saya pasti usahakan uangnya terkumpul. Ya sudah, minggu depan saya kesini lagi. Kalau belum ada uangnya, Bu Mirna harus keluar dari rumah ini loh. Setelah kepergian Bu Narsi, Bu Marni memberanikan diri untuk langsung menelpon Rani. Dengan tangan gemetar dan perasaan penuh kecemasan, ia berharap anak kesayangannya itu bisa memberikan kabar baik dan sedikit ketenangan. Namun, harapan Bu Marni hancur seketika. Bukan kata-kata manis yang keluar dari mulut Rani, melainkan penolakan yang menusuk hati. "Ibu jangan hubungi aku lagi sibuk." Ucapan itu seperti pisau yang mengiris perasaan Bu Marni. Anak yang selama ini paling ia sayang dan ia banggakan, ternyata sama sekali tidak memikirkan dirinya. Rasa sedih dan tekanan yang begitu berat membuat Bu Marni jatuh pingsan. Saat itu, kebetulan Bu Nani sedang lewat di depan rumah Bu Marni. Ia kaget dan menemukan Bu Marni tergeletak tak sadarkan diri. Dengan panik, Bu Nani langsung mencoba menghubungi Rani. Namun jawaban Rani justru terdengar sangat kejam. "Aku lagi sibuk, jangan telepon aku terus. Soal ibu, hubungi Rina saja." Mendengar jawaban itu, Bu Nani pun segera menelpon Rina. Berbeda jauh dengan Rani. Rina langsung panik begitu mendengar kabar bahwa ibunya pingsan. Tanpa berpikir panjang, Rina ingin segera pulang ke kampung halaman. Bahkan dengan berat hati, ia memutuskan berhenti dari pekerjaan yang selama ini menjadi impiannya demi merawat ibunya. Ketika Bu Marni akhirnya sadar dari pingsan, ia terkejut melihat sosok yang berada di sampingnya. Bukan Rani, anak yang selalu ia banggakan, melainkan Rina, anak yang selama ini sering ia abaikan karena dianggap tidak secantik saudara kembarnya. Dengan penuh ketulusan, Rina merawat ibunya tanpa rasa dendam. Bahkan, Rina diam-diam melunasi seluruh hutang-hutang Bu Marni. Hal itu membuat hati Bu Marni hancur. Penyesalan yang begitu dalam kini menghantui dirinya. Ia menyadari telah berlaku tidak adil kepada anak yang justru paling tulus menyayanginya. Dengan air mata yang terus mengalir, Bu Marni hanya bisa memohon maaf kepada Rina. Namun takdir berkata lain. Tak lama setelah itu, Bu Marni menghembuskan nafas terakhirnya dengan membawa penyesalan mendalam. Setelah kepergian sang ibu, Rina memutuskan kembali bekerja di Jakarta. Berkat ketekunan dan kerja kerasnya, karir Rina semakin menanjak dan ia menjadi sosok wanita sukses. Berbanding terbalik dengan Rani, gaya hidup mewah yang selama ini ia jalani tidak sebanding dengan penghasilannya sebagai artis. Demi mempertahankan kemewahan, Rani nekat menggunakan pinjaman online dan kredit di berbagai tempat. Semakin lama, hutang Rani menumpuk, karirnya hancur dan hidupnya dipenuhi tekanan. Hingga akhirnya Rani tidak punya pilihan selain pulang ke kampung halaman, membawa beban hutang dan penyesalan yang begitu besar.